Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat semua di Islami Bilgi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan info terbaru dari Islami Bilgi. Like jika kalian suka video ini dan share kepada teman-teman semua agar kita dapat berbagi kisah Islami kepada saudara seiman kita. Kisah sahabat Nabi Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ammar bin Yasir merupakan sahabat Nabi as-sabiqunal awalin, yaitu kelompok sahabat yang terdahulu memeluk Islam. Selain itu, setelah memeluk Islam, ia berhasil mengajak ibu dan ayahnya memperoleh hidayah yang sama. Ayahnya, yakni Yasir bin Amir, adalah perantau dari Yaman yang bersahabat dengan Abu Hudzaifah bin Mughirah dan dinikahkan dengan sahayanya, yakni Sumayyah binti Khayyat. Karena keluarga Ammar bin Yasir termasuk keluarga orang miskin, kaum Quraisy menjadikan mereka sebagai sasaran penyiksaan karena pilihan mereka memeluk Islam. Bani Makhzum, tempat mereka berlindung selama ini, sangat marah ketika mengetahui mereka telah murtad dari agama nenek moyangnya. Penyiksaan demi penyiksaan dilakukan tanpa belas kasihan kepada keluarga ini. Tetapi semua itu tidak menambah kecuali keimanan dan keyakinan kepada agama Islam. Mereka disiksa, dibiarkan di terik matahari yang panas di padang pasir, didera, disulut dengan api yang menyala, dan berbagai tindakan mengerikan lainnya di luar peri kemanusiaan diberlakukan kepada mereka untuk mengembalikan mereka kepada agama jahiliyahnya. Tetapi semua itu sia-sia saja. Ketika Rasulullah SAW mengunjungi mereka bertiga yang sedang disiksa, beliau mengagumi ketabahan dan kerelaan mereka menerima penderitaan demi untuk mempertahankan keislamannya. Ketika Ammar berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, adab yang kami derita telah sampai pada puncaknya." Nabi SAW bersabda untuk menenteramkan jiwa Ammar, "Sabarlah wahai keluarga Yasir, tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga." Ketika Abu Jahal ikut melakukan penyiksaan, ia begitu jengkel dan putus asa terhadap Sumayyah, seorang budak wanita yang hina dalam pandangan Abu Jahal dan masyarakat Quraisy saat itu. Seperti dirinya berdiri tegar seakan menantang kesombongan tokoh besar Quraisy tersebut. Karena tak tertahankan lagi, Abu Jahal mengambil tombak dan menusuk Sumayyah sampai Sumayyah tewas. Dan jadilah ia syahid pertama dalam Islam. Tak bertahan lama, ayahnya Yasir bin Amir juga meninggal dalam penyiksaan orang-orang kafir Quraisy tersebut. Kematian orang tuanya akibat siksaan tersebut tak menyebabkan ia berubah pikiran. Justru semakin meneguhkan pendiriannya terhadap Islam. Siksaan pun makin ditingkatkan. Ia dibakar dengan besi yang panas, disalib, ditenggelamkan, dan lain-lainnya. Suatu ketika Ammar bin Yasir dibakar dengan api yang membara. Kebetulan saat itu Nabi SAW datang mengunjunginya. Beliau memegang kepala Ammar dan berkata, "Hai api, jadilah engkau sejuk dan selamatkanlah Ammar, sebagaimana dulu engkau menyejukkan api dan menyelamatkan Ibrahim." Seketika itu, Ammar tak lagi merasakan panas api yang menerpa tubuhnya. Maka semakin kokohlah dan tegar jiwa dalam keimanan dan keislaman. Walau siksaan kaum Quraisy makin ditingkatkan. Suatu ketika Ammar disiksa sedemikian rupa sehingga hampir tak sadarkan diri. Dalam keadaan seperti itu, ada yang menuntun ucapannya untuk memuja-muja berhala kaum Quraisy. Dan tanpa sadar, ia mengikuti ucapan tersebut. Saat ia menyadari semuanya, ia menangis menyesali perbuatannya, seolah-olah dunia kiamat bagi dirinya. Dan siksaan demi siksaan pun tak lagi terasa berat baginya.
Jauh lebih berat kedudukan dan ketakutannya karena telah mengucapkan kata-kata yang bisa mencabut imannya, menyengsarakan kehidupannya di akhirat kelak. Dalam puncak kesedihan yang serasa tak tertahankan, datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memang telah mendengar berita tentang apa yang diucapkan oleh Ammar. Dan atas peristiwa tersebut, turunlah surat An-Nahl ayat 106. Beliau datang sendiri menemui Ammar. Dengan penuh santun dan kasih, beliau menghibur dan menenangkannya sambil menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Beliau berkata kepada Ammar, "Orang-orang kafir menyiksa dan menenggelamkanmu sehingga engkau mengatakan begini dan begini." "Benar ya Rasulullah," kata Ammar sambil meratap penuh kesedihan. "Tak mengapa, jika mereka memaksamu, katakanlah seperti itu. Sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat. Kecuali orang-orang yang dipaksa sedang hatinya tetap teguh dalam keimanan kepada Allah." Hati Ammar menjadi tentram dengan penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Pada akhirnya, sebagaimana kebanyakan budak-budak lain yang disiksa tuanya karena pilihan memeluk Islam, Abu Bakar As-Siddiq membeli Ammar dari kabilah Bani Makhzum dan memerdekakannya. Begitu tegar dan kokohnya Ammar mempertahankan imannya, walau cobaan dan siksaan terus dialaminya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang kepadanya. Beliau bersabda tentang dirinya, "Diri Ammar dipenuhi oleh keimanan sampai ke tulang sumsumnya." Pada suatu ketika pernah terjadi selisih faham antara Ammar dan Khalid bin Walid, pahlawan Islam yang digelari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pedang Allah. Maka beliau bersabda, "Siapa yang memusuhi Ammar, dia akan memusuhi Allah. Dan siapa yang membenci Ammar, maka dia akan dibenci Allah." Untung saja Khalid bin Walid, seorang yang cerdas dan berjiwa besar, mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, segera ia menemui Ammar dan meminta maaf atas kekhilafannya. Kedudukannya di masa lalu sebagai salah satu pemuka kabilahnya dan Ammar hanya sebagai budak, tak menghalangi untuk merendah diri dan meminta maaf. Semua itu ringan dilakukannya karena Khalid lebih menghendaki keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ammar pun dengan senang hati memaafkannya. Pernah juga terjadi salah seorang sahabat menghujat Ammar karena ia bekerja atau kerja bakti ketika membangun masjid Nabi sambil mendengarkan syair, sehingga terjadi perselisihan. Mendengar berita tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apa maksud mereka terhadap Ammar? Diserunya mereka ke dalam surga, sedang mereka mengajaknya ke dalam neraka. Sungguh, Ammar adalah biji mataku sendiri." Tentulah bukan maksud dan keinginan Ammar untuk memperoleh pujian-pujian tersebut. Bahkan sesungguhnya ia adalah seorang yang pendiam, tak banyak bicara, kontras sekali dengan penampilan fisiknya yang tinggi besar, berdada bidang, dan bermata biru. Ia justru sering menyembunyikan diri dan tak ingin menonjolkan dirinya sendiri. Ia telah merasakan bagaimana beratnya mempertahankan iman. Karena itu, ia ingin mengisi waktu-waktunya dengan ibadah. Karena itu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang dirinya, "Contoh dan ikutilah setelah kematianku nanti Abu Bakar dan Umar, dan ambillah pula hidayah yang dipakai Ammar untuk jadi pembimbing." Ammar tak pernah absen menerjuni perjuangan dan jihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga perjuangan dalam beberapa khalifah setelah beliau wafat. Dalam perang Yamamah, pertempuran melawan pasukan Nabi palsu Musailamah al-Kadzab, ketika kaum muslimin porak-poranda dan ada yang melarikan diri, Ammar berdiri di atas sebuah batu dan berseru keras, "Wahai kaum muslimin, apakah kalian ingin lari dari jannah? Aku adalah Ammar bin Yasir. Apakah kalian melarikan diri dari jannah? Marilah bersamaku." Saat itu, kondisi Ammar sendiri juga terluka. Bahkan telinganya hampir putus dan tergantung terkena sabetan pedang musuh.
Mendengar seruan Ammar tersebut, mereka berkumpul kembali untuk menyusun kekuatan dan bersama Ammar mereka kembali menahan gempuran pasukan musuh. Pada masa Khalifah Umar, Ammar diangkat sebagai wali amir atau wali negeri di Kufah dan wazirnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Jabatan tersebut tidaklah menambah kecuali zuhud, kesalehan, dan juga kerendahan hatinya. Ia tak segan membeli sayur di pasar kemudian memanggulnya sendiri. Dan sebagaimana yang dilakukan Salman Al-Farisi setelah menerima gajinya atau tunjangannya sebagai amir, ia membagi-bagikan semuanya kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkannya. Untuk menunjang kebutuhan hidupnya, ia menjalin atau membuat bakul dan keranjang dari daun kurma dan menjualnya ke pasar. Sepeninggal Khalifah Umar bin Khattab, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut Umar sebagai kunci atau gembok fitnah. Mulai terjadi fitnah dan perselisihan di antara umat Islam. Dalam keadaan seperti itu, para sahabat selalu mengamati Ammar bin Yasir. Hal ini berawal dari sebuah peristiwa di masa awal hijrah ke Madinah. Ketika sedang membangun Masjid Nabawi, saat itu, sisi dinding di mana Ammar dan beberapa sahabat lainnya sedang bekerja tiba-tiba runtuh dan menimpa Ammar. Pada saat yang sama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengamati Ammar. Kemudian beliau bersabda, "Aduhai Ibnu Sumayyah, ia dibunuh oleh golongan pendurhaka." Para sahabat yang mendengar sabda beliau menyangka beliau sedang meratapi kematian Ammar karena tertimbun dinding yang runtuh. Karena itu mereka menjadi ribut dan panik atas musibah yang dialami Ammar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tanggap reaksi pada sahabat tersebut sekali lagi bersabda untuk menenangkan mereka. "Tidak apa-apa, Ammar tidak apa-apa. Hanya saja nantinya ia akan dibunuh oleh golongan pendurhaka." Jelas dan lugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak menyebut Ammar dibunuh oleh kaum kafirin, musyrikin, atau musuh Allah, tetapi beliau menyebutnya kaum atau golongan pendurhaka, yakni masih kaum muslimin tapi mereka yang durhaka dan menyalahi ajaran Islam. Seperti halnya anak yang durhaka kepada orang tuanya, ia tidak menjadi kafir tetapi berdosa besar dan terancam laknat Allah, kecuali Allah mengampuninya. Fitnah semakin memuncak ketika Khalifah Utsman bin Affan terbunuh. Para sahabat utama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup dan mayoritas umat Islam lainnya membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah pengganti Utsman bin Affan. Tetapi Muawiyah dan masyarakat Syam pada umumnya menolak untuk membaiat Ali. Bahkan ia yang sebelumnya hanya gubernur yang membawahi wilayah Syam mengangkat dirinya sendiri sebagai khalifah menggantikan Utsman bin Affan. Dengan dalih menuntut balas kematian Utsman bin Affan, Muawiyah menggalang dukungan untuk mengukuhkan jabatan tersebut. Dalam situasi konflik seperti ini, beberapa sahabat sempat mendukung Muawiyah, sebagian besar lainnya mendukung Ali bin Abi Thalib. Dan ada juga sekelompok kecil sahabat yang tidak memihak keduanya dan tidak ingin terjatuh pada perselisihan tersebut. Ketika berbagai upaya damai yang dilakukan Ali bin Abi Thalib gagal, tidak terelakkan lagi terjadinya bentrok senjata yang terkenal dengan nama Perang Siffin. Dan Ammar bin Yasir dengan segala ijtihad dan pengenalannya akan keberanian memilih untuk berdiri di pihak Ali bin Abi Thalib. Dengan pilihannya tersebut, para sahabat yang mendukung Ali bin Abi Thalib merasa tenang dan tentram karena mereka yakin sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bersama Ammar bin Yasir mereka berada pada pilihan yang benar. Sementara sahabat yang berdiri di pihak Muawiyah merasa was-was dan penuh keraguan. Setelah berperang beberapa lama dalam Perang Siffin, ia menemui Ali bin Abi Thalib dan berkata,
"Wahai Amirul Mukminin, pada hari ini dan hari itukah?" Yang dimaksud oleh Ammar adalah tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Ibnu Sumayyah, ia akan dibunuh oleh golongan pendurhaka." Menanggapi pernyataan tersebut, Ali dengan bijak berkata, "Tinggalkanlah urusan tersebut." Tetapi Ammar mengulang pernyataan tersebut, dan Ali memberi jawaban yang sama pula sampai 3 kali. Kemudian Ali memberi minum susu kepada Ammar, susu yang dicampur sedikit air. Setelah meminum susu tersebut, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda kepadaku bahwa seperti inilah minuman terakhir yang aku minum di dunia." Ali pun terkejut. Ia tidak tahu menahu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang minuman terakhir Ammar, dan tidak juga menjadi rahasia umum seperti tentang siapa pembunuh Ammar. Mungkin itu menjadi rahasia pribadi Ammar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semata. Dan jalan takdir Allah memang tidak bisa dihalangi lagi jika telah tiba waktunya. Setelah itu, Ammar terjun kembali dalam perang tersebut. Di tengah pertempuran tersebut, Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf sempat mendengar suara Ammar. "Sesungguhnya aku telah bertemu dengan Al-Jabbar, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku telah dinikahkan dengan bidadari. Pada hari ini aku akan bertemu dengan kekasihku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabatnya. Beliau telah berjanji kepadaku bahwa akhir bekalku di dunia ini adalah susu kental yang dicampur dengan sedikit air." Saat itu, Ammar berjuang bersebelahan dengan Hashim bin Utbah yang membawa bendera. Dan pada akhirnya mereka menemui syahidnya bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Untuk sahabat muslim semuanya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar dapat info terbaru dari Islami Bilgi setiap harinya. Like dan share video ini agar kita dapat berbagi kebaikan kepada saudara muslim lainnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.